Bab 821. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Untuk sesaat, hati Wu Fangfei menjadi sangat bingung. Meskipun dia terlihat sangat tenang di permukaan, hatinya sudah berubah seperti semut di panci panas. Melihat Wu Fangfei sepertinya tidak sesuai dengan maksudnya, wajah Gu Haoran sedikit tenggelam. Pria itu mengatupkan mulutnya, dan butuh waktu lama untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi saya tidak membutuhkan anak ini, karena dia hanya menjadi beban dan kecelakaan bagi saya. Belum lagi keluarga Kiao tidak bisa mentolerir anak dalam perut Wu Fangfei. Gu Haoran sendiri memiliki kebencian terhadap anak di dalam hatinya. Jika bukan karena anak ini, hal-hal sibuk dan tidak dapat dijelaskan tidak akan terjadi di pernikahan Kiao Rao Rao, dan tanpa hal-hal itu, Kiao Rao Rao tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tanpa anak itu, dia tidak akan pernah senang dilibatkan oleh Wu Fangfei. Namun karena anak inilah Gu Haoran mengetahui bahwa ia memiliki cacat fisik, sehingga ia harus ragu apakah akan meninggalkan anak ini atau tidak. Sekalipun dia ingin mempertahankan anak itu, Gu Haoran tidak pernah berpikir bahwa dia akan menceraikan Kiao Rao karena anak itu, dan kemudian tinggal bersama Wu Fangfei. Tapi sekarang Kiao Rao jelas sedang hamil. Dengan cara ini, anak dalam perut Wu Fangfei tidak lagi memiliki makna keberadaan. Meskipun Gu Haoran sedikit banyak enggan untuk menyerah, demi bisa bersama Kiao Rao, dia hanya bisa melakukannya dengan kejam. Jika dia harus kasihan pada seorang wanita dalam masalah ini, orang itu hanyalah Wu Fangfei. Kiao Rao Rao adalah istrinya. Dia mencintai Kiao Rao dan sudah menganggap Kiao Rao sebagai bagian terpenting dalam hidupnya, tapi Wu Fangfei berbeda. Jika bukan karena anak dalam perut Wu Fangfei, Gu Haoran tidak akan memperhatikan Wu Fangfei sekarang. Hingga kini, hal itu hanya bisa membuatnya kasihan pada Wu Fangfei. Fangfei, aku tidak bisa bersamamu. Sekalipun kamu bersikeras untuk melahirkan anak ini, aku tidak bisa memberinya identitas apapun. Apalagi setelah melahirkan anak itu, kamu dan anak itu perlu dijaga. Pada saat itu, apa yang harus kamu lakukan? Kemunculan anak ini adalah sebuah kesalahan. Jangan membuat kesalahan lagi, oke? Petik 2. Menahan ketidaksenangan, Gu Haoran masih dengan sabar membujuk, tetapi kata-katanya jatuh begitu saja. Wu Fangfei mulai menangis jatuh. Gu Haoran, apakah Kiao Rao sedang hamil sekarang? Jadi itu sebabnya bayi di perutku menjadi hiasan. Itu sebabnya kamu ingin meninggalkannya. Melihat wanita yang menangis di depannya, Gu Haoran menghela nafas, dan ada sedikit intoleransi, dan rasa bersalah melintas di matanya. Fangfei, aku benar-benar minta maaf atas hal ini. Sekarang aku hanya bisa memberimu kompensasi uang. Aku harap kamu bisa menyerahkan anak ini dan menjalani kehidupan yang seharusnya kamu miliki. Bagaimanapun, Kiao Rao Rao adalah istriku sekarang. Aku bisa, jangan mengecewakannya. Gu Haoran dalam hidup ini yang bisa gagal, tapi tidak bisa mengecewakan Kiao Rao Rao. Gadis kecil yang sederhana dan keras kepala. Kamu mencintai Kiao Rao Rao, siapa yang pernah mencintaiku? Air mata kembali mengalir deras, suasana hati Wu Fangfei sepertinya agak runtuh. Mengapa anak Kiao Rao Rao adalah harta karun, anak saya harus menyerahkan hidup? Untuk apa? Mengapa? Gu Haoran tidak adil. Mata Wu Fangfei penuh amarah dan keganasan. Aku tidak akan menyerahkan anak ini, Gu Haoran, jika kamu ingin melukai perutku, kecuali aku mati. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Gu Haoran menyentuh perut anak itu. Bagaimana mungkin Wu Fangfei mau menyerah? Sedikit kejutan melintas di matanya. Gu Haoran mengerutkan kening dan menatap wanita galak di depannya. Matanya penuh ketidakberdayaan dan kerumitan. Sedikit menghirup mulutnya, suasana hati Gu Haoran berangsur-angsur menjadi dingin. Apapun yang kamu pilih, kamu tidak bisa membiarkan anak itu tetap di dalam perutmu. 3 hari kemudian, saya akan mengirimkan tim medis profesional ke villa untuk melakukan aborsi untuk Anda. Dalam 3 hari ini, kamu akan tinggal di sini dan jangan pergi kemanapun. Dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, Gu Haoran berbalik dan berjalan langsung keluar dari aula. Sampai sosok pria itu benar-benar menghilang di aula, Wu Fangfei akhirnya bereaksi. Gu Haoran, aku membencimu. Pria itu baru saja keluar dari aula, tetapi tiba-tiba jeritan menyedihkan seorang wanita datang dari aula di belakangnya. Jeritan itu begitu memilukan hingga terdengar agak aneh di tengah malam. Jejak kerumitan melintas di matanya.
Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan melihat kembali ke villa yang masih terang benderang. Bibir tipis pria itu menggeliat beberapa kali. Maaf, untuk Qiao Rao dan bayinya, dia hanya bisa mengorbankan bayi Wu Fangfei. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Gu Haoran berdiri di depan pintu, terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan melangkah menuju gerbang villa. Wajah Wu Fangfei sudah berlinang air mata, dan matanya penuh darah. Jeritan Wu Fangfei terlalu menakutkan. Lianxin yang masih sibuk di dapur segera meletakkan pekerjaannya dan bergegas menghampiri. Aula itu kosong. Di mana sosok Gu Haoran? Sedikit kejutan muncul di bagian bawah mataku, tetapi mataku dengan cepat tertuju pada Wu Fangfei dengan kepala tertunduk di atas sofa. Sedikit kekhawatiran muncul di mata saya, dan Lianxin berjalan melewati waktu ini. Kakak, di mana Gu Haoran? Dia bertanya dengan suara lembut, dan bahkan matanya penuh kekhawatiran. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja dibicarakan Wu Fangfei dan Gu Haoran, Lianxin sudah menebak sesuatu dari teriakan menyedihkan Wu Fangfei tadi. Untuk membuat Wu Fangfei tiba-tiba menjadi begitu bersemangat, Gu Haoran pasti mengatakan sesuatu yang buruk kepada Wu Fangfei. Jika tidak, bagaimana Wu Fangfei bisa membuat teriakan seperti itu? Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Suara khawatir datang dari telinganya, tapi Wu Fangfei tidak memperhatikannya. Dia hanya menempel di sofa di bawah tubuhnya, dan bibir bawahnya hampir patah karena bibir yang terkatup rapat. Setelah hening lama, Wu Fangfei akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Lianxin, bantu adikmu menghubungi seseorang. Hubungi seseorang. Lianxin jelas tercengang, siapa? Jika saya ingat dengan benar, karena Wu Fangfei sombong, teman-temannya meninggalkannya satu demi satu. Sekarang Wu Fangfei tidak punya apa-apa selain dirinya dan bayinya. Mengapa Wu Fangfei tiba-tiba membiarkan dirinya menghubungi seseorang saat ini? Siapa yang bisa membiarkan Wu Fangfei mengambil inisiatif untuk menghubungi dirinya sendiri? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Wu Fangfei sepertinya tidak ingin menjelaskan, kamu tidak perlu tahu siapa dia. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus menghubunginya sesegera mungkin, jika tidak, adikku akan terpaksa mati. Jika Gu Haoran benar-benar menyakiti bayinya, apa gunanya dia hidup di dunia ini? Apa? Ketika mendengar kata-kata Wu Fangfei, dia terkejut, dan jantungnya langsung terangkat. Apa yang terjadi barusan, Kak? Kenapa kamu berkata begitu? Melihat penampilan Wu Fangfei yang sepertinya tidak bercanda, bahkan hati yang terdalam pun akan semakin panik. Sekarang saya hanya memiliki satu-satunya anggota keluarga Wu Fangfei. Jika Wu Fangfei juga meninggal, apa gunanya hidup sendirian di dunia ini? Wu Fangfei tidak mau berkata apa-apa, bahkan intinya hanya bisa digunakan di dalam hati. Melihat air mata yang terlihat jelas di wajah Wu Fangfei, bahkan intinya pun sangat khawatir. Sebelum Wu Fangfei, kapan? Dia menitikkan air mata dan dianiaya. Sejak Wu Fangfei memutuskan untuk tinggal bersama Gu Haoran, dia mulai membasuh wajahnya dengan air mata hampir setiap hari, yang membuat Lianxin merasa sangat tertekan. Melihat penampilan khawatir Lianxin, mata Wu Fangfei menjadi sedikit lembut untuk pertama kalinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan tanpa disadari wajahnya menjadi jauh lebih baik. Adik bodoh, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui. Kakak bisa menanggungnya sendiri. Yang terpenting bagimu sekarang adalah menghubungi orang yang ingin aku temukan. Hanya orang itu yang bisa menyelamatkanku. Masalah ini berkaitan dengan kehidupan Wu Fangfei, Lianxin tentu saja tidak berani gegabah. Dia menganggukkan kepalanya dengan serius, lalu dia setuju. Aku merebus sup ayam untukmu di dapur. Sekarang seharusnya sudah siap. Aku akan membawakannya untukmu. Setelah mengatur emosinya, Lianxin berbalik dan ingin pergi. Emosi Wu Fangfei di baliknya sedikit berkedip, tetapi sebelum Lianxin keluar, dia menghentikan langkahnya. Kamu bisa mengesampingkan masalah mencari orang. Sekarang ada hal yang lebih penting. Aku butuh bantuanmu. Apa masalahnya? Tiba-tiba berhenti, bahkan intinya kembali penuh keraguan. Wu Fangfei menyesap bibirnya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian membuka mulutnya dengan tenang. Aku ingin kamu menemukan cara untuk mengeluarkanku, atau Anda dapat menemukan cara untuk memimpin Qiao Rao ke sini. Apa? Bahkan inti Leng-Leng, suasana hati Fundus juga mulai semakin bingung, mengapa kamu ingin aku membantumu? Dan mengapa membawa Qiao Rao ke sini? Tidak ada dasar untuk yang pertama di hati Lianxin. Untuk aslinya, Lianxin sudah merasa kasihan pada Qiao Rao,
tapi Wu Fangfei juga saudara perempuannya sendiri. Meskipun Qiao Rao sangat baik pada dirinya sendiri, Wu Fangfei ingin dekat dengannya. Dalam keputusasaan, Lian Xin hanya bisa memilih untuk mengkhianati Qiao Rao. Sekarang Qiao Rao tidak ada hubungannya, keseluruhan orang lebih seperti penguapan dari dunia pada umumnya. Ini akhir yang baik, mengapa Wu Fangfei tiba-tiba menyebut Qiao Rao. Dengan lembut mengatupkan mulutnya, mata Wu Fangfei dengan sedikit amarah, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Qiao Rao secara langsung, tapi sekarang Gu Haoran telah menjadikanku sebagai tahanan rumah. Aku tidak bisa keluar dari villa ini, tetapi dalam keadaan tidak berdaya, saya hanya bisa membiarkan Anda membantu saya, atau memimpin Qiao Rao ke sini. Meski di penjara, Gu Haoran hanya mengatakan untuk membiarkan dirinya tinggal di sini. Dia tidak membatasi kebebasan orang lain dan Lian Xin di villa. Hampir semua pelayan di villa adalah orang-orang yang melayani Qiao Rao sebelumnya, dan hati orang-orang itu masih tertuju pada Qiao Rao. Wu Fangfei tidak pernah menyangka kelompok pelayan itu akan membantu dirinya sendiri. Sekarang satu-satunya yang bisa membantunya adalah Lian Xin. Meskipun Lian Xin terkadang sedikit bertele-tele, karakternya sedikit lebih lembut, tetapi Wu Fangfei tahu dengan jelas bahwa meskipun semua orang di dunia mengkhianati dirinya sendiri, Lian Xin tidak akan melakukannya. Lian Xin sangat setia pada dirinya sendiri, yang sangat diyakini oleh Wu Fangfei. Penawanan, apa yang terjadi? Bahkan inti itu menatap dengan mata besar, wajahnya penuh kejutan dan tidak mengerti. Sebelum saya tinggal di sini bersama Wu Fangfei, saya selalu bebas keluar masuk. Mengapa Gu Haoran hanya kembali sebentar? Wu Fangfei berkata bahwa saya di penjara. Sambil tersenyum pahit, Wu Fangfei menggelengkan kepalanya. Nak, tidakkah kamu menemukan bahwa setelah Gu Haoran pergi, semua pintu villa langsung ditutup? Ada banyak penjaga keamanan di gerbang tanpa gerbang. Ini adalah mahakarya Gu Haoran. Dia ingin mengunciku di villa ini. Dia tidak memberitahu Lian Xin bahwa Gu Haoran akan mengoperasi dirinya sendiri dalam 3 hari. Karena Wu Fangfei tahu bahwa jika Lian Xin mengetahuinya, dia akan mulai menangis dan melolong lagi. Tapi Wu Fangfei paling tidak suka, dan secara resmi bahkan inti dari masalah ini adalah menangis tanpa henti. Saat saya masuk, sepertinya saya melihat semua pintu villa tiba-tiba tertutup. Lian Xin masih penasaran dengan apa yang terjadi di awal. Sampai Wu Fangfei membuka mulutnya, Lian Xin tiba-tiba mengerti. Bagaimana mungkin dia, Gu Haoran keterlaluan. Dia menutup mulutnya dan berusaha untuk tidak berteriak. Lian Xin membelalakkan matanya dan penuh kejutan serta kerumitan. Yah, itulah yang terjadi. Sekarang aku harus mencari cara untuk keluar atau memimpin Qiao Rao ke sini. Bagaimanapun, aku harus menemui Qiao Rao. Masih ada 3 hari lagi. Jika Lian Xin dapat diandalkan, dia seharusnya bisa menemui Qiao Rao sebelum Gu Haoran mengirim seseorang untuk mengoperasinya. Selama saya melihat Qiao Rao, Wu Fangfei dapat menjamin bahwa dia dapat menjaga anak itu di dalam perutnya. Dia sudah mengenal Qiao Rao sejak lama. Wu Fangfei tahu persis apa karakter Qiao Rao. Wanita itu akan selalu menggantungkan semua hal di wajahnya dan tidak pernah menyembunyikannya. Tapi, Lian Xin mengerutkan kening dan sepertinya ingin mengatakan lebih banyak. Melihat Lian Xin tampak malu dan tidak ingin menahan diri, suasana hati Wu Fangfei sedikit berubah. Dia mengatupkan mulutnya. Kali ini dia berpura-pura sengsara. Dia meraih tangan Lian Xin, dengan lembut meraih tangannya, menutupi perutnya yang menonjol, dan menyesap mulutnya. Mata Wu Fangfei penuh permohonan. Siner, aku tahu kamu merasa kasihan pada Qiao Rao, tapi aku tidak ingin adikku sampai pada tahap ini. Sekarang hal itu telah terjadi, kita harus menghadapinya. Di dalam perutku tapi keponakanmu, Xin. Kamu membantu adikmu. Apa kamu tega melihat adikmu dan keponakanmu mati seperti ini sebelum kita bisa bertemu? Jika Anda ingin Lian Xin membantu Anda, satu-satunya cara adalah menjual Lian Xin. Bagaimanapun, Lian Xin pasti akan mendengarkan kata-katanya sendiri, karena Wu Fangfei tahu bahwa Lian Xin sangat memperhatikan perasaan di dalam hatinya, dan dia adalah satu-satunya kerabat Lian Xin di dunia. Bahkan jika inti bagaimana Qiao Rao merasa bersalah, tetapi juga harus berusaha membantu diri mereka sendiri karena keluarga. Apakah kamu mendengar Siner? Anak itu tumbuh besar di perutku hari demi hari. Dalam beberapa bulan, kamu akan memiliki keponakan yang gemuk. Apakah kamu benar-benar tega melihatnya mati? Wu Fangfei masih tersedak. Dia memegang erat tangan Lian Xin dan tidak membiarkan tangannya lepas dari perutnya.
Matanya menatap Lian Xin di depannya. Telapak tangan sepertinya sudah bisa merasakan kehadiran janin di dalam perut, ditambah telinga membuat Wu Fangfei terus mengatakan sesuatu, bahkan intinya mengerutkan kening, sesaat terjebak dalam keheningan dan belitan. Jika Anda tidak membantu Wu Fangfei, anak itu mungkin akan mati, tetapi jika Anda membantu Wu Fangfei apa kerugian yang akan diderita Qiao Rao? Satu sisi adalah saudara perempuannya sendiri, dan yang lainnya adalah Qiao Rao, yang memperlakukan dirinya sendiri seperti saudara perempuan. Lian Xin berada dalam dilema karena dia benar-benar tidak tahu siapa yang harus dia bantu. Kakak, aku. Lian Xin mengerutkan kening dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Fangfei melihatnya, sedikit kecerdikan melintas di matanya. Dia mengatupkan mulutnya dan menghela nafas. Lalu dia melepaskan tangan Lian Xin. Lupakan saja, karena Siner berada dalam dilema, kakakku tidak akan memaksamu, kata Wu Fangfei. Dia bahkan menutup mulutnya dengan tangan dan mulai tersedak. Aku sudah hampir mati dalam hidupku. Bahkan jika aku ingin mati sekarang, aku tidak banyak bicara. Hanya saja, sayang sekali anakku, dia akan mati dengan tidak bersalah sebelum dia sempat membuka matanya dan melihat ke arahku, dunia. Wu Fangfei terus tersedak. Dia menundukkan kepalanya, membuat Lian Xin tidak bisa melihat emosinya dengan jelas. Namun, suara tercekik Wu Fangfei masih membuat Lian Xin semakin mengernyit. Kepala hati setelah kekusutan yang sengit, bahkan intinya mengangguk tanpa daya. Kak, jangan menangis lagi. Aku akan membantumu. Sekarang selain membantu Wu Fangfei, bahkan intinya sepertinya tidak punya pilihan kedua. Setelah mendengarkan janji Lian Xin, mata Wu Fangfei langsung tersenyum. Dia mengangguk dengan keras dan menepuk punggung tangan Lian Xin dengan erat. Siner, aku tahu kamu akan membantu adikku. Tarik sudut mulut untuk tersenyum, padahal intinya tersenyum, tapi tidak ada senyuman sama sekali. Dia berjanji akan membantu Wu Fangfei. Faktanya, dia berjanji pada Wu Fangfei secara terselubung bahwa dia akan menyakiti Qiao Rao. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupnya, tetapi di Qiao Rao, Lian Xin selalu melakukan kesalahan berulang kali untuk Wu Fangfei. Meski berjanji pada Wu Fangfei untuk membantunya, Lian Xin akhirnya tetap menolak permintaan Wu Fangfei untuk mengantar Qiao Rao ke rumah Gu. Dia hanya berjanji pada Wu Fangfei untuk membantunya secara diam-diam dari rumah Gu sebanyak mungkin. Selama Anda dapat melihat Qiao Rao, Wu Fangfei tidak peduli dengan proses tengahnya. Untuk ide Lian Xin, Wu Fangfei tidak banyak ikut campur. Sejak Gu Haoran pergi, Villa Gu dikelilingi oleh berbagai pengawal di dalam dan luar. Jelas tidak mudah untuk menyelinap keluar dari kelompok pengawal ini. Terlebih lagi, Lian Xin hanya berbicara tentang orang biasa yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sejak Gu Haoran memberi perintah, Lian Xin sendiri sangat sulit keluar dari villa. Sekarang tidak mudah, lebih sulit mengirim Wu Fangfei keluar dari villa. Bahkan intinya ingin memikirkan cara, Wu Fangfei juga cemas, tetapi dia cemas tetapi tidak ada cara, sekarang apalagi keluar dari villa. Dia sekarang hanya ingin keluar dari aula untuk memutar pintu, ada beberapa orang di belakangnya. Saat ini, Wu Fangfei tidak punya pilihan selain mengandalkan harapan terakhir Lian Xin. Seiring berlalunya waktu, hati Wu Fangfei mulai semakin gelisah seiring dengan semakin dekatnya tanggal 3 hari itu. Melihat lusa akan datang, Gu Haoran akan mengirim seseorang untuk mengoperasinya. Lian Xin akhirnya membawa kabar gembira. Setelah 2 hari observasi, Lian Xin menemukan bahwa perhatian para pengawal di luar villa paling santai saat makan malam, terutama para pengawal di halaman belakang. Saat itu, akan ada 2 kelompok orang yang berganti shift. Saat ini adalah kesempatan bagus bagi Wu Fangfei untuk menyelinap keluar. Mereka akan berganti shift paling lama dalam 10 menit. Jika Anda tidak bisa keluar dalam 10 menit ini, tidak ada jalan keluar. Dengan Wu Fangfei ke titik favoritnya di jalan, bahkan intinya telah berbisik, Wu Fangfei tidak berbicara, tetapi juga diam-diam bahkan memikirkan kata-kata inti. Tempat favorit Lian Xin adalah di sudut kecil halaman belakang. Hari mulai gelap dan lampu jalan villa sudah dinyalakan. Setelah melihat pengawal di pintu berganti giliran, Lian Xin membawa Wu Fangfei ke sudut. Dia mengeluarkan tangga kecil yang telah disiapkan sejak lama dan menaruhnya di dinding. Lian Xin mengedipkan mata pada Wu Fangfei di belakangnya. Saya sudah membuat beberapa dermaga kecil di seberang tembok pada sore hari. Anda harus berhati-hati saat memanjat dan menginjak dermaga agar mendarat dengan selamat. Ayo,
ketika mereka kembali, kita tidak akan punya waktu. Petik 2. Sejak kecil, kapan Wu Fangfei, yang memiliki keluarga baik-baik, melakukan hal-hal memalukan seperti memanjat tembok. Namun kini, berbeda dengan dulu, identitasnya tidak sebaik dulu. Tidak peduli seberapa keras dia menolak, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Dengan hati-hati melindungi perutnya, Wu Fangfei mulai menaiki tangga perlahan dengan bantuan Lianxin. Lianxin membantu Wu Fangfei memegang tangga sambil mengamati kondisi sekitar. Kedua wanita itu sangat berhati-hati dalam kegelapan. Setelah tidak mudah mengirim Wu Fangfei ke tembok, Lianxin merasa lega. Kakak perempuan, aku sudah menyiapkan kartu bank dan uang tunai di tasmu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik setelah keluar. Aku telah menulis catatan tentang alamat Kiao dan menaruhnya di tasmu. Kamu bisa melihatnya ketika kamu membuka tas setelah kamu keluar. Dengan tergesa-gesa berbisik ke dinding, Wu Fangfei menceritakan. Wu Fangfei tanpa sadar menutupi tubuhnya dengan tas. Ini hanya ke arah berikut. Lianxin mengangguk. Begitu, kamu harus menyembunyikan fakta bahwa aku tidak ada di villa untukku. Aku akan kembali secepat mungkin. Setelah menjatuhkan kalimat, Wu Fangfei berbalik dan menghilang di atas tembok. Melihat ke dinding yang kosong, jejak kelainan muncul di matanya. Dia ragu-ragu sebentar di sudut untuk beberapa saat. Sampai tidak jauh dari situ, dia memikirkan gemerisik langkah kaki. Lianxin merefleksikannya. Setelah menyembunyikan tangga kecil di satu sisi, Lianxin buru-buru berbalik. Setelah kembali ke kamarnya, dia takut kelainannya akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Lianxin masih sibuk di dapur seperti biasa, dan mengirimkan sup ayam Wu Fangfei ke kamarnya. Dia hanya menyatakan bahwa Wu Fangfei merasa tidak nyaman di perutnya hari ini dan pergi tidur lebih awal setelah makan malam. Yang lain sepertinya tidak banyak berpikir, dan para pelayan di villa tidak banyak bertanya. Segala sesuatu di villa itu seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lianxin merasa lega. Setelah perawatan sederhana, dia menyelinap ke kamar Wu Fangfei. Berdasarkan saran Wu Fangfei sebelum dia pergi, Lianxin secara khusus mengganti piyama Wu Fangfei. Meski Lianxin selalu menjaga Wu Fangfei, namun perut Wu Fangfei pada akhirnya adalah seorang anak yang merawat keluarganya. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang di villa kadang-kadang datang menemui Wu Fangfei. Meski hanya sesekali, namun demi keselamatan, Wu Fangfei menyuruh Lianxin pergi ke kamarnya, mengenakan pakaiannya, berbaring di tempat tidur dan berpura-pura menjadi Wu Fangfei setelah dia meninggalkan villa. Meskipun Wu Fangfei berkata agar Lianxin benar-benar tidur dan beristirahat di kamarnya, berbaring di tempat tidur besar Wu Fangfei, Lianxin tidak merasa mengantuk. Wu Fangfei adalah seorang wanita hamil dengan perut buncit. Sekarang dia kehabisan di tengah malam sendirian. Ada begitu banyak orang jahat di luar. Jika Wu Fangfei tidak memperhatikan apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan? Adiknya masih di luar saat ini, belum ada kabar, bagaimana Inti bisa tidur. Matikan semua lampu di kamar, bahkan Inti yang terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, tapi bagaimana tidak bisa tidur. Lianxin juga perhatian dalam pekerjaannya. Dia tahu bahwa Wu Fangfei memiliki perut yang besar sekarang, dan itu tidak nyaman. Dia juga menggunakan pikirannya pada dermaga di luar tembok. Meski temboknya agak tinggi, namun dermaga di luar tembok juga sangat tebal. Beberapa dermaga dipasang dengan mantap di sudut. Wu Fangfei hanya perlu menginjak dermaga dengan hati-hati, lalu dia bisa menginjak tanah dengan aman. Selain dompet dan alamat rumah Kiao, Lianxin secara khusus menyiapkan peta untuk Wu Fangfei. Dia melemparkan peta itu ke tempat sampah. Wu Fangfei terkekeh, tapi dia berjalan menuju jalan. Tanpa menoleh ke belakang, dia bukan anak-anak, bahkan intinya sebenarnya menyiapkan hal semacam ini untuknya, sungguh naif hingga ekstrim. Dia tidak mengganggu rencananya karena Lianxin telah menyiapkan peta untuknya. Ketika dia keluar dari lingkungan Villa Gu, Wu Fangfei melambaikan taksi dan melaporkan alamat Villa Kiao. Setelah itu, Wu Fangfei kembali terdiam. Sekarang saya benar-benar telah berhasil keluar dari keluarga Gu, dan saya sedang dalam perjalanan ke Villa Kiao. Tetapi sekarang sudah malam, saya ingin datang ke Kiao Guanli, dan saya sudah kembali ke rumah. Kiao Rao kehilangan ingatannya dan tidak mengingat dirinya sendiri, tapi Kiao Guanli bukanlah orang bodoh. Di awal pernikahan, Kiao Guanli jelas mengenal dirinya sendiri. Jika dia ingin melihat Kiao Rao, dia harus melalui Kiao Guanli terlebih dahulu. Tapi apa yang harus dia lakukan agar Kiao Guanli setuju untuk bertemu Kiao Rao?
Wu Fangfei mengerutkan kening, tetapi untuk sesaat, dia terjerat lagi. Bagaimanapun, selama dia keluar sekarang, dia akan bisa melihat Qiao Rao. Selama dia bisa melihat Qiao Rao, Wu Fangfei yakin dia bisa menggunakan tangan Qiao Rao untuk melindungi bayinya. Gu Haoran ingin membunuh anak di perutnya. Niat pria itu sudah jelas. Dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Wu Fangfei juga sangat jelas. Jika hanya Qiao Rao yang bisa menyelamatkan anak-anaknya, Wu Fangfei ingin mencoba kesempatan terakhir ini. Hingga saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Agar tidak menakuti orang lain, Wu Fangfei secara khusus meminta sopirnya untuk berhenti tidak jauh dari Villa Qiao. Setelah membayar ongkos, Wu mulai turun dan berjalan menuju Villa Qiao. Faktanya, arus orang di dekat Villa Qiao tidak jarang terjadi. Saatnya orang-orang berjalan-jalan setelah makan malam. Wajah aneh Wu Fangfei tiba-tiba muncul di jalan, yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Merasakan tatapan dari orang lain, Wu Fangfei mengerucutkan bibirnya. Sebuah gagasan berani perlahan-lahan muncul di benaknya. Wu Fangfei mengangkat matanya untuk mengamati pejalan kaki di dekatnya, dan akhirnya matanya tertuju pada dua orang tua yang duduk di dekatnya sedang bermain catur. Sudut mulutnya menyunggingkan senyuman manis. Wu Fangfei kemudian menopang perutnya dan berjalan perlahan menuju dua lelaki tua yang sedang bermain catur. Maaf mengganggu Anda, Pak Tua. Saya ingin bertanya apakah Qiao Rao, rindu tertua keluarga Qiao, baru-baru ini keluar. Sejak Qiao Rao hamil, Qiao Guanli harus lebih melindunginya. Untuk menghindari Gu Haoran terlalu mengganggu Qiao Rao, Qiao Guanli harus melakukan sesuatu pada Qiao Rao. Wu Fangfei dengan berani menebak dalam hatinya. Setelah mendengarkannya, salah satu pecatur tua menatapnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Kamu dari siapa? Apa yang kamu lakukan dengan benda-benda ini? Orang tua itu tidak langsung menjawab perkataan Wu Fangfei. Dia hanya menatap Wu Fangfei dengan santai, lalu dengan cepat mengarahkan pandangannya ke papan catur di depannya. Sikap lelaki tua itu begitu asal-asalan, tapi Wu Fangfei sama sekali tidak merasa tidak puas. Dia masih memiliki senyuman di mulutnya, yang membuat mulutnya kembali lembut. Rao dan aku telah berteman baik selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa menghubunginya secara tiba-tiba. Aku khawatir, jadi aku ingin melihat apa yang terjadi padanya. Wu Fangfei menjelaskan dengan suara rendah, mendengarkan nadanya yang sangat tulus. Lelaki tua yang memegang tangan catur itu terdiam sedikit, kali ini akhirnya berbalik untuk menatap Wu Fangfei dengan serius. Keluarga Qiao hanyalah seorang gadis. Dia sangat berharga. Kabarnya, gadis di keluarga Qiao sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Dia sedang dalam masa pemulihan di rumah. Karena kamu adalah temannya, kenapa kamu tidak pergi ke keluarga Qiao untuk menjenguknya secara langsung? Petik 2. Orang tua itu mengerutkan kening dan tampak bingung. Wu Fangfei leng-leng, ini dengan cepat menutupi emosi fundusnya. Dia menarik sudut mulutnya untuk tersenyum, emosi fundusnya agak asal-asalan. Aku hanya ingin mengunjunginya hari ini, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi aku ingin bertanya apakah dia ada di rumah dulu. Penjelasan Wu Fangfei masuk akal. Lelaki tua itu mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya kembali. Gadis kecil itu kesehatannya buruk. Aku sudah lama tidak melihatnya keluar. Jika kamu pergi mengunjunginya, dia seharusnya ada di rumah. Meng mengangguk dan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Wu Fangfei tidak ingin menunda-nunda lagi dengan lelaki tua itu. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Terima kasih. Wu Fangfei berbalik dan berjalan menuju Villa Qiao. Dia dengan lembut menyentuh perutnya yang terangkat, tapi matanya penuh dengan kedalaman. Tubuh Qiao Rao tidak begitu baik sejak dia ditemukan. Lagi pula, ini sudah lama sekali. Tubuh Qiao Rao seharusnya sudah disembuhkan sejak lama. Namun mengapa Qiao Guanli masih mengklaim bahwa Qiao Rao masih dalam masa pemulihan? Kecuali jika Qiao Guanli tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Qiao Rao hamil. Itu sebabnya dia tetap tinggal di villa. Itu pasti. Wu Fangfei telah menegaskan idenya di dalam hatinya. Tapi karena Qiao Guanli menyembunyikan kehamilan Qiao Rao dengan baik, lalu. Dari mana Gu Haoran tahu bahwa Qiao Rao sedang mengandung anaknya? Sebenarnya, dalam jangka waktu ini, Gu Haoran seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Qiao Rao. Apa yang terjadi di sini? Wu Fangfei mengerutkan kening dan bingung. Tanpa sadar, dia sudah sampai di gerbang rumah Qiao. Berdiri di depan gerbang, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama.
Wu Fangfei akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Melihat Wu Fangfei maju, penjaga di pintu segera mengangguk padanya, "Halo Nona, apa yang bisa saya bantu?" Melihat villa melalui pintu yang tertutup, Wu Fangfei mengerucutkan bibirnya. Kemudian dia mengangkat matanya dan menertawakan penjaga keamanan di depannya. "Aku di sini untuk Rao Rao. Mencari Nona." Keamanan Leng-Leng, menatap mata Wu Fangfei juga melihat sedikit. Teman Kiao Rao Rao tidak banyak, dan Wu Fangfei belum pernah muncul di dekat rumah Kiao sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa dia ingin menemukan Kiao Rao. Penjaga keamanan tentu saja terkejut. Melihat penampilan Wu Fangfei, penjaga keamanan berbisik, "Siapa namamu?" "Saya akan pergi dan memberitahu wanita." Wu Fangfei ingin bertemu Kiao Rao. Tentu saja, dia membutuhkan persetujuan Kiao Rao. Terlebih lagi, keluarga Kiao saat ini dijaga oleh Kiao Guanli. Jika dia secara tidak sengaja memasukkan orang asing ke dalamnya dan diketahui oleh Kiao Guanli, itu akan menjadi buruk. Kata-kata itu keluar begitu saja, tetapi tiba-tiba tertelan. Wu Fangfei mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kerumitan. Pernikahan, Kiao Rao Rao pasti membenci dirinya sendiri sekarang. Jika dia melaporkan namanya dengan cara ini, Kiao Rao tidak akan mengomentari dirinya sendiri secara langsung setelah mendengar itu. Bukankah rencananya akan kosong? Tanda tanya. Salah, Kiao Rao telah kehilangan ingatannya. Dia telah melupakan semua hal tentang Gu Haoran sebelumnya. Jelas, dia juga dilupakan oleh Kiao Rao. Jika dia melaporkan namanya, kalau Kiao Rao Rao tidak mengingat dirinya sendiri, juga langsung menolak apa yang harus dia lakukan. Wu Fangfei mengerutkan kening dan kusut untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dia tidak punya pilihan selain tersenyum. "Nama saya Wu Fangfei." Wu Fangfei, dengan lembut mengulangi kata-kata wanita itu. Keamanan mengerutkan kening, selalu merasa sepertinya ada sesuatu yang salah. Mengapa menurutnya nama itu begitu familiar, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat apapun. Melihat penjaga keamanan itu mengerutkan kening dan tidak berbicara, Wu Fangfei tertegun. "Ada apa? Apa masalahnya?" Suara lembut membuka mulut, penjaga keamanan itu tiba-tiba bangun untuk datang. Dia mengulurkan tangannya untuk menggaruk kepala. Ini hanya ditujukan pada Wu Fangfei untuk tersenyum. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu wanita itu." "Tunggu sebentar," keamanan berkata, mengangkat tangan instrumen akan berbisik beberapa. Wu Fangfei tersenyum, juga dengan lembut menundukkan kepalanya. Jangan biarkan keamanan melihat wajahnya saat ini. Memanfaatkan pemberitahuan tersebut, Wu Fangfei pun dengan cerdik berpura-pura mengobrol dengan satpam tersebut, mengatakan bahwa ia sedang mengobrol, namun nyatanya Wu Fangfei sengaja menahan perkataan satpam tersebut. Secara tidak sengaja mengetahui bahwa Kiao Guanli malam ini tidak ada di villa, tetapi untuk berpartisipasi dalam pesta amal, hati Wu Fangfei tidak dapat menahan ledakan kegembiraan. Selama Kiao Guanli tidak ada di villa, dan dia ingin masuk dan menemui Kiao Rao, itu akan jauh lebih mudah. Sekarang yang terpenting adalah apakah Kiao Rao bersedia bertemu dengannya. Wu Fangfei di depan pintu menunggu dengan cemas, sementara pelayan di villa juga menerima kabar dari penjaga keamanan di depan pintu. Saat pelayan memasuki ruangan, Kiao Rao Rao sedang duduk di sofa sambil menggoda Bai Qiu. Bola putih dikirim ke rumah Kiao hanya dalam waktu seminggu, tetapi anjing tersebut tampaknya telah mengonsumsi hormon dan tumbuh sangat cepat. Mungkin karena Kiao Rao cukup makan. Bola putih sekarang baru berumur beberapa bulan, dan terlihat seperti bola salju berbulu dari kejauhan. Kemunculan bola putih membawa banyak suka dan duka bagi keluarga Kiao, terutama Kiao Rao Rao. Saat ditemani bola putih, dia jarang berbicara tentang kebosanan. "Sejak terakhir kali saya mendengarnya di depan pintu ruang kerja saya, Gu Haoran belum pernah ke rumah Kiao selama beberapa hari." Meskipun Kiao Rao terus memikirkan Gu Haoran, dia berbeda pada saat yang sama. Gu Haoran muncul kembali di hadapannya dalam waktu singkat. Lagi pula, hal-hal itu diam-diam aku dengar sendiri. Di mata Gu Haoran dan Kiao Guanli, mereka seharusnya tetap menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sekarang Kiao Rao sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Jika dia terus bertingkah konyol, bagaimana bisa? Terlebih lagi, saat bertemu Gu Haoran, dia selalu melakukan hal-hal aneh tanpa alasan. Di depan Gu Haoran, dia tidak bisa belajar berpura-pura sama sekali. Berbohong sedikit saja bisa membuat Kiao Rao bimbang hampir sepanjang hari,
apalagi membiarkan Kiao Rao berpura-pura tidak tahu apa-apa di depan Gu Haoran. Setelah mendengar percakapan antara Kiao Guanli dan Gu Haoran di luar ruang kerja hari itu, hati Kiao Rao dipenuhi keraguan. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Gu Haoran. Karena dia dan Gu Haoran adalah pasangan yang baik, mengapa Kiao Guanli tidak mau mengakui pernikahan Gu Haoran dengannya? Kiao Guanli tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki suami dan bayi di perutnya sejak dia kembali begitu lama. Kiao Guanli menyembunyikan semuanya dari dirinya sendiri, dan Kiao Rao tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Kiao Guanli punya alasannya sendiri untuk melakukan itu. Kiao Guanli adalah ayahnya sendiri, bagaimanapun juga, Kiao Guanli tidak akan melukai dirinya sendiri, yang sangat diyakini oleh Kiao Rao. Tapi dia tidak mengerti bahwa dia seharusnya hamil sekarang, dan dari sedikit tonjolan di perutnya, sepertinya perutnya sudah beberapa bulan, tapi mengapa Kiao Guanli tidak pernah memberitahunya? Apakah Anda benar-benar ingin mengetahui bahwa setelah Anda hamil, Kiao Guanli berencana untuk mengaku kepada Anda? Kiao Rao tidak dapat memahaminya. Dia meringkuk di sofa, menundukkan kepalanya dan memegang bola putih di pelukannya, tetapi emosinya sangat dalam. Setelah pelayan memasuki pintu, pertama-tama dia mengangguk ke arah Kiao Rao, lalu membuka mulutnya dengan tenang. Nona, ada seorang wanita di depan pintu villa yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Kata-kata para pelayan membuat Kiao Rao tanpa sadar mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Kiao Rao bingung. Wanita, apakah itu saudari Siatong? Sekarang wanita yang bisa datang ke rumah Kiao untuk mengunjunginya, selain Siatong, Kiao Rao tidak pernah memikirkan orang kedua. Bukan Nona Siatong. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pelayan itu mengerutkan kening dan berpikir, itu wanita hamil. Sepertinya, seperti Wu Fangfei. Pelayan itu mencoba mengingat berita yang baru saja dia dengar. Begitu dia berbicara, Kiao Rao, yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba mengubah wajahnya. Wu Fangfei, itu nama yang familiar lagi. Terakhir kali ketika dia menguping di luar ruang kerjanya, Kiao Rao juga mendengar nama itu muncul berkali-kali. Dari percakapan antara Kiao Guanli dan Gu Haoran, samar-samar Kiao Rao dapat menebak bahwa Wu Fangfei mungkin adalah alasan mengapa dia dan Gu Haoran menjadi seperti ini. Tapi sekarang aku tidak dapat mengingat apapun, tetapi wanita itu tiba-tiba mendatangiku. Apa alasannya? Sedikit kejutan muncul di matanya. Kiao Rao membelalakkan matanya. Dia dengan lembut membelai bagian belakang bola putih tersebut, tetapi karena perhatiannya terganggu, dia secara tidak sengaja melukai bola putih di lengannya. Anjing itu merintih pelan, yang membuat Kiao Rao sadar kembali. Setelah mengatur emosinya, Kiao Rao tertawa canggung. Dia menyesap mulutnya dan berpikir sejenak, dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Biarkan dia masuk. Sekarang orang-orang datang ke rumah atas inisiatif mereka sendiri. Apa alasan mengapa mereka hilang? Kiao Rao tersenyum dan dengan lembut membelai bola putih di pelukannya. Suasana hati Kiao Rao di dasar matanya agak dalam. Dia sangat penasaran, siapa Wu Fangfei itu. Wu Fangfei baru saja mengobrol dengan penjaga keamanan di pintu sekitar 10 menit. Kemudian Satpam mendapat pemberitahuan dari pihak villa. Dia segera membuka pintu dan menyambut masuknya Wu Fangfei. Nona Wu, masuklah secepat mungkin, dan kamu akan selalu melalui jalan ini. Seseorang akan keluar untuk menemuimu di jalan, kata Satpam itu sambil menunjuk ke bagian jalan di belakangnya yang tidak terlalu panjang. Mengangguk dengan lembut, Wu Fangfei hanya mengaitkan bibirnya dan tersenyum. Bagus, terima kasih, kata Wu Fangfei, lalu berbalik dan berjalan menuju aula villa. Dia hanya berjalan beberapa langkah, dan seorang pelayan datang untuk menunjukkan jalannya. Pelayan itu membawa Wu Fangfei langsung ke kamar Kiao Rao. Ini adalah kunjungan pertama Wu Fangfei ke rumah Kiao. Melihat dekorasi mewah di sekitarnya, Wu Fangfei juga terkejut. Meskipun dia memiliki kehidupan yang baik sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa villa yang dia tinggali sangat mewah, tetapi sekarang dibandingkan dengan villa Kiao, dia tidak tahu seberapa buruknya. Orang yang cerdas dapat melihat bahwa ada banyak perabotan berharga di villa Kiao. Wu Fangfei sangat terkejut setelah orang ini membawanya ke kamar Kiao Rao. Setelah melihat dekorasi dan perabotan di kamar Kiao Rao, Wu Fangfei harus mengakui bahwa Kiao Guanli sangat menyayangi putri satu-satunya. Wu Fangfei muncul di kamar untuk pertama kalinya, mata Kiao Rao akan melihat perutnya yang jelas-jelas terangkat, jejak kesedihan yang tak dapat dijelaskan melintas di hatinya.
Kiao Rao mengatupkan mulutnya, tetapi tanpa sadar dengan lembut membelai perutnya. Tempat itu, saat ini, juga hamil dengan kehidupan kecil. Kedua mata wanita itu menatap lurus ke depan, suasana di ruangan itu sedikit malu. Kiao Rao mengerucutkan bibir, dan mata ini tertuju ke sisi para pelayan. Turun ke dapur dan bantu kami menyiapkan makanan ringan dan jus. Ya, pelayan itu mengangguk, lalu keluar dari kamar. Hanya ada 2 orang dan seekor anjing yang tersisa di ruangan besar itu. Mata secara tidak sengaja tertuju pada bola putih Kiao Rao. Suasana hati Wu Fangfei jelas berubah. Dia mengatupkan mulutnya, lalu dia tersenyum lembut pada Kiao Rao, bolehkah aku duduk? Wu Fangfei berbicara dengan sangat sopan sehingga Kiao Rao tercengang. Sebagai tanggapan, dia mengangguk dengan cepat. Tentu saja, silakan duduk. Sudut mulutnya memunculkan senyuman canggung. Kiao Rao tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Dia baru saja pergi melihat perut Wu Fangfei. Dia bahkan lupa bahwa orang-orang masih berdiri di sana dan tidak duduk. Tidak peduli apa identitas Wu Fangfei, karena dia mengundang orang lain, dia adalah tamunya. Tidak ada alasan bagi tamu untuk berdiri sepanjang waktu. Karena malu menarik sudut mulutnya, Kiao Rao tersenyum, maaf, hanya tidak memperhatikan. Tidak ada. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Wu Fangfei mengaitkan bibirnya dan tersenyum polos. Dia duduk di sofa di sampingnya, lalu matanya tertuju pada bola putih di pelukan Kiao Rao. Anjing itu, dari Haoran. Kiao Rao leng-leng, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia tidak menyangka Wu Fangfei akan langsung menyebut Gu Haoran begitu dia membuka mulutnya. Awalnya berpikir bahwa 2 orang juga ingin mengucapkan beberapa kata, tetapi tidak berpikir bahwa Wu Fangfei adalah seorang yang langsung. Kiao Rao tidak dapat beradaptasi. Sambil memegang bola putih di tangannya, Kiao Rao mengangguk sambil tersenyum. Ya, bola putih itu memang diberikan kepadaku oleh Gu Haoran, bagaimana mungkin Nona Wu tahu? Melihat rasa penasaran di mata Kiao Rao, Wu Fangfei tersenyum, namun ada cahaya aneh di matanya. Tentu saja aku tahu, karena aku selalu menjaga anjing itu sebelum aku memberikannya pada Nona Yo. Apa? Ekspresi wajahnya berubah drastis, napas Kiao Rao sedikit tertahan. Anjing itu, bukankah Gu Haoran mengatakan bahwa sebelum memberikan bola putih kepada dirinya sendiri, dia melatihnya secara khusus? Kok sekarang ternyata Wu Fangfei yang mengurusnya? Permusuhan Wu Fangfei terhadap dirinya sendiri terlihat jelas bagi Kiao Rao, tetapi dia masih belum mengetahui latar belakang Wu Fangfei, dan dia tidak tahu apa yang dicari Wu Fangfei hari ini. Namun, dari apa yang saya pelajari, Wu Fangfei jelas bukan karakter yang sederhana. Saya harus lebih berhati-hati. Perasaan ditipu yang kuat melonjak ke dalam hatiku. Kiao Rao mengatupkan mulutnya, tapi dia dengan cepat merenung dan menyembunyikan emosinya. Kemampuan Nona Wu dalam mengolah bola putih dengan sangat terampil tampaknya sangat praktis. Saya harus berterima kasih. Bagaimana saya bisa memiliki hewan peliharaan yang begitu pintar tanpa perawatan Nona Wu? Meskipun ada respons diafragma di dalam hatinya, suara Kiao Rao wajah masih tidak menunjukkan perbedaan apapun. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Wu Fangfei benar-benar merawat anjing itu sebelumnya, sekarang Bai Qiu juga adalah hewan peliharaannya. Terlebih lagi, setelah Wu Fangfei muncul, bola putih di pelukannya tidak merespon sama sekali. Seolah-olah dia tidak mengenal Wu Fangfei sama sekali. Jika sebelumnya Wu Fangfei yang menjaga bola putih, seperti yang dikatakan Wu Fangfei, bola putih tampak begitu tenang setelah bertemu dengan pemilik sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan adalah Wu Fangfei berbohong, dan bola putih tidak diolah olehnya sama sekali. Perputaran cepat dalam pikiran, suatu saat, Kiao Rao tiba-tiba merasakan aura khusus di kepalanya. Jika sebelumnya, dia tidak akan ragu untuk membuang bola putih di pelukannya karena dia marah, tetapi sekarang Kiao Rao dapat menanggungnya, ketidakbahagiaan di hatinya, dengan serius merenungkan arti kata-kata Wu Fangfei. Wu Fangfei tercengang dengan perubahan karakter Kiao Rao. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak marah, Kiao Rao akan mengambil bola putih di pelukannya, tetapi mata tertuju pada lengan Kiao Rao, meringkuk menjadi bola putih kecil. Wu Fangfei mengatupkan mulutnya, matanya sedikit diwarnai tidak bahagia. Anjing ini sebenarnya tidak dibudidayakan olehnya. Baru saja, dia sengaja ingin membuat Kiao Rao salah paham, tapi tanpa diduga, Kiao Rao telah belajar berpikir. Wu Fangfei menipu Kiao Rao,
tetapi dia tidak salah karena dia telah melihat anjing itu sebelum memberikannya kepada Qiao Rao. Ada suatu masa sebelum Gu Haoran tidak tahu di mana harus memelihara anjing seputih salju di villa. Gu Haoran secara khusus mengundang pelatih anjing profesional untuk melatih anjingnya. Saat itu, Wu Fangfei sudah tinggal di Villa Gu, dan hubungan antara dia dan Gu Haoran saat itu tidak sekaku sekarang. Gu Haoran bukanlah pecinta hewan peliharaan, tapi dia tiba-tiba mulai melatih seekor anak anjing. Satu-satunya kemungkinan adalah memberikannya. Saat itu, Wu Fangfei salah mengira bahwa anjing itu adalah hadiah dari Gu Haoran. Dia masih bahagia untuk waktu yang lama. Namun, tidak lama setelah itu, Wu Fangfei tidak pernah melihat anjing itu lagi di dalam villa. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia hanya sedikit kecewa. Namun baru hari ini dia melihat anjing itu lagi di pelukan Qiao Rao sehingga Wu Fangfei mengerti sepenuhnya. Ternyata anjing yang dilatih Gu Haoran itu adalah hadiah untuk Qiao Rao. Kecemburuan dan keengganan membuat Wu Fangfei berbohong kepada Qiao Rao, namun Wu Fangfei harus mengakui bahwa Qiao Rao saat ini jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dan dengan melihat alamat dan sikap Qiao Rao terhadap dirinya sendiri, Wu dapat yakin bahwa Qiao Rao tidak melakukannya. Saya tidak ingat apa yang dia lakukan padanya sebelumnya, Qiao Rao lupa apa yang telah dia lakukan, dan Qiao Guanli tidak ada di villa malam ini. Ini adalah kesempatan langka bagi Wu Fangfei. Wu Fangfei bahkan mulai ragu apakah Tuhan ingin menyelamatkan nyawa bayinya. Kedua wanita kembali terdiam, Qiao Rao hanya memegang bola putih di tangannya dan tidak berbicara, sementara Wu Fangfei di satu sisi menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yu Guang menyapu perut Qiao Rao yang menghalangi, dan Wu Fangfei mulai memikirkannya perlahan. Tiba-tiba menggosok dudukan dari sofa, tidak menunggu Qiao Rao bereaksi lagi, Wu Fangfei sudah menutupi perutnya dan menjatuhkan diri di depan Qiao Rao. Tindakan tiba-tiba wanita itu membuat takut Qiao Rao, dan segera meletakkan bola putih di pelukannya ke tanah. Qiao Rao bangkit dan ingin membantu Wu Fangfei di tanah. Tangannya belum menyentuh tubuh Wu Fangfei, namun Wu Fangfei sudah dengan sigap mengelak. Nona Qiao, saya mohon, tolong selamatkan ibu dan anak kami. Suara sedih Wu Fangfei terdengar di telinganya. Qiao Rao memandang Wu Fangfei yang berlutut di depannya dan menangis dengan sedihnya, tetapi matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat perut Wu Fangfei yang jelas-jelas menonjol. Aku menyelamatkan ibu dan anakmu. Apa maksudmu dengan itu? Qiao Rao mengerutkan kening dan jelas bingung dengan kata-kata Wu Fangfei. Apa yang ingin dilakukan wanita ini ketika dia tiba-tiba menemukan dirinya sendiri? Qiao Rao bingung. Namun, dia masih mengulurkan tangannya untuk mencoba membantu Wu Fangfei yang terjatuh. Tidak peduli bagaimana Qiao Rao mengulurkan tangannya, Wu Fangfei menolak menerima bantuan Qiao Rao. Wu Fangfei menggelengkan kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, wajah wanita itu sudah berlinang air mata. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kamu ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bisa berdiri dan menjelaskannya? Qiao Rao sangat bingung, atas tindakan Wu Fangfei. Qiao Rao sedikit banyak takut. Wu Fangfei berlutut di depannya dan menangis seperti ini. Jika dia dilihat oleh seseorang yang tidak dikenalnya, dia mungkin mengira Qiao Rao telah melakukan sesuatu padanya. Meskipun villa ini penuh dengan orang-orang Qiao, tidak ada yang berani menunjukkan apapun kepada dirinya sendiri, tetapi melihat Wu Fangfei berlutut di depannya tanpa alasan yang jelas, Qiao Rao masih merasa sedikit tidak nyaman. Bangun, jika ada yang harus dilakukan, bangunlah dulu, kata Qiao Rao, sekali lagi mengulurkan tangan untuk membantu Wu Fangfei. Suasana hati Wu Fangfei melintas, tapi kali ini tidak melepaskan tangan Qiao Rao. Dengan bantuan Qiao Rao, Wu Fangfei akhirnya duduk di sofa. Wanita itu telah menundukkan kepalanya, terus-menerus tersedak. Melihat bahu Wu Fangfei yang gemetar, Qiao Rao mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat berbicara sama sekali. Saya tidak kenal wanita di depan saya. Mendengar nama Wu Fangfei, saya hanya sesekali muncul di mulut Qiao Guanli dan Gu Haoran. Qiao Rao tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Wu Fangfei dengan dirinya sendiri dan perselisihan apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Dan Wu Fangfei tiba-tiba menemukan tujuannya hari ini. Qiao Rao juga bingung. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah wanita di depannya. Ini pasti tidak sederhana. Menangis lama sekali, melihat Qiao Rao juga tidak berbicara untuk menghibur diri mereka sendiri. Wu Fangfei juga harus berpura-pura tidak turun. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya,
ini hanya mengangkat sepasang mata merah, penuh rasa bersalah melihat Kiao Rao yang duduk tidak jauh dari situ. Nona Yo, aku. Wu Fangfei mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kalimat lengkap. Sulit baginya untuk mengatakannya, sementara Kiao Rao di satu sisi lebih sulit. Sedikit mengernyit, wajah Kiao Rao juga berubah secara tidak sengaja. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Penampilan Wu Fangfei jelas ingin mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi dia menolak untuk mengatakannya. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang penting. Meskipun Kiao Rao juga penasaran, dan bahkan ada yang khawatir mulut Wu Fangfei akan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun penampilan Wu Fangfei enggan untuk mengatakannya, yang membuat hati Kiao Rao semakin tidak nyaman. Biarkan Wu Fangfei berbicara secara langsung dan memperjelas, agar keduanya merasa lebih baik. Karakter Kiao Rao hari ini benar-benar menjadi tenang. Mata Wu Fangfei memancarkan sedikit kedalaman. Dia menyesap mulutnya, tapi tiba-tiba bangkit dan berlutut sambil mengembuskan napas lagi sementara Kiao Rao tidak siap. Nona Yo, aku sedang mengandung bayi Gu Haoran. Ada suara gemuruh di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang runtuh dalam sekejap. Kiao Rao tercengang, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan tangannya tanpa sadar menggenggam sandaran tangan sofa. Ujung jari wanita agak putih, cukup untuk melihat hal ini membuat Kiao Rao terkejut. Belum lama ini, saya tidak sengaja mengetahui bahwa Gu Haoran adalah suami saya. Dalam sekejap mata, seorang wanita aneh memberitahuku bahwa dia sedang mengandung anak suaminya. Tidak heran Kiao Guanli tidak setuju untuk membiarkan dirinya kembali ke sisi Gu Haoran. Itu karena ini. Tak heran jika mendengar nama Wu Fangfei, saya selalu merasa sedikit risih. Saya pikir alasan mengapa saya berpisah dari Gu Haoran adalah karena saya memiliki konflik. Mungkin hanya karena reaksi terkejut wanita ini Kiao Rao sudah diharapkan oleh Wu Fangfei. Dia berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya untuk mencegah Kiao Rao melihat wajahnya saat ini. Ada kilatan cahaya di bagian bawah matanya. Sebelum Kiao Rao dapat berbicara, Wu Fangfei telah memimpin dan membuka mulutnya. Nona Kiao, aku tahu kamu adalah istri Haoran, dan aku tahu bahwa aku benar-benar kasihan padamu, tapi bagaimanapun juga, anak dalam perutku tidak bersalah, dia masih sangat kecil, aku benar-benar tidak menginginkannya, meninggalkan dunia seperti ini. Saya mohon, Nona Yo, mohon ampun dan selamatkan saya dan bayi di perut saya. Kata Wu Fangfei, dan air matanya keluar lagi. Dia menutup mulutnya dan terus tersedak terdengar di dalam ruangan adalah isak tangis Wu Fangfei. Aku tidak ingin hidup tanpa anak ini. Jejak kerumitan melintas di matanya. Dalam suara tercekik Wu Fangfei, Kiao Rao akhirnya perlahan merespons sedikit warna, tapi tangannya yang memegang sandaran tangan tidak melepaskannya. Meskipun Kiao Rao terlihat normal saat ini, suasana hatinya di bagian bawah matanya sudah memperlihatkan isi hatinya saat ini. Terpaksa berpura-pura batuk tenang beberapa kali untuk menutupi kegelisahan dan keterkejutan batinnya, Kiao Rao mengatupkan mulutnya, ini akan jatuh ke mata Wu Fangfei yang masih berlutut di tanah di depannya. Ini adalah kedua kalinya Wu Fangfei berlutut di depannya, tetapi kali ini Kiao Rao tidak mau membantu Wu Fangfei. Wanita ini, yang telah melakukan kesalahan besar, tidak layak mendapatkan simpatinya. Biarkan dia berlutut di sini. Mata tertuju pada perut Wu Fangfei. Mata Kiao Rao menunjukkan sedikit keraguan. Tampak jelas bahwa perut Wu Fangfei sedikit lebih besar daripada perutnya. Jika, seperti yang dikatakan Wu Fangfei, bayinya adalah bayi Gu Haoran, artinya. Sebelum dia hamil, Wu Fangfei sudah mengandung anak Gu Haoran. Gu Haoran dan Wu Fangfei mengkhianati diri mereka sendiri. Jantungnya terasa sakit, tanpa sadar ia memegang lengan tangannya erat-erat. Kiao Rao mengerucutkan bibirnya, namun tetap tidak ingin menunjukkan keanehan apa di depan Wu Fangfei. Karena Wu Fangfei sudah mengatakan itu, saya rasa dia tidak akan mengolok-olok identitas anaknya. Anak ini pastilah Gu Haoran. Cobalah untuk tenang, Kiao Rao menghela napas, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Siapa yang akan melukai bayi di perutmu? Karena Wu Fangfei sedang mengandung anak Gu Haoran, sebagai identitas Gu Haoran, dia tidak boleh membiarkan orang lain menindas anak tersebut. Bagaimana Wu Fangfei bisa jatuh ke kondisi seperti itu sekarang? Untuk sesaat, saya tidak bisa memikirkan Wu Fangfei dan Gu Haoran. Kiao Rao hanya ingin tahu apa yang dikatakan Wu Fangfei tadi. Melihat Kiao Rao sangat tertarik dengan masalah ini,
mata Wu Fangfei memancarkan secercah kegembiraan. Dia menutupi perutnya dengan erat dan mencoba menampilkan penampilan yang menyedihkan. Lalu dia mengangkat matanya dan menatap Qiao Rao. Itu Haoran. Dia ingin melukai bayi di perutku. Wu Fangfei kedinginan, bukan Ling Ding yang melontarkan sepatah kata pun, tapi membiarkan Qiao Rao tertegun. Tapi bukankah anak di perutmu itu milik Gu Haoran? Jika demikian, mengapa apakah Gu Haoran ingin menyakiti bayi Wu Fangfei? Qiao Rao bingung, tapi hanya bisa menunggu Wu Fangfei menjelaskan. Wu Fangfei terus terisak, Qiao Rao tidak berbicara, hanya diam menunggu di satu sisi, sampai Wu Fangfei akhirnya sedikit lelah, dia mulai menjelaskan dengan tenang. Karena urusanku, ada kontradiksi antara kamu dan Haoran. Aku tahu ini, salahku, jadi aku tidak berani berkata atau melakukan apapun lagi, karena takut mengganggu Haoran. Tapi Haoran juga tahu bahwa selama anak di perutku masih hidup, kamu tidak akan pernah memaafkannya, jadi. Wu Fangfei tersedak, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, Qiao Rao telah mendengar sesuatu dari kata-kata Wu Fangfei. Sedikit mengernyit, Qiao Rao membuka mulutnya dan menerima kata-kata Wu Fangfei, jadi sekarang Gu Haoran memaksamu untuk memukul perut anak itu. Penuh air mata, sejak saya pindah untuk merawat bayi itu, Haoran langsung pindah. 2 hari yang lalu, dia tiba-tiba kembali larut malam. Begitu dia kembali, dia meminta saya untuk membunuh anak itu. Saya tidak setuju. Dia bahkan memenjarakan saya di villa dan menyatakan bahwa dia akan membiarkan dokter datang ke villa untuk melakukan aborsi dalam 3 hari. Petik 2. Wu Fangfei berkata lebih menyedihkan, dia tiba-tiba berlutut untuk memanjat di depan Qiao Rao, mengulurkan tangan dan meraih betis Qiao Rao. Nona Qiao, besok adalah hari ketika dokter datang untuk melakukan aborsi. Saya berhasil menyelinap keluar dari villa. Saya tidak tahu harus pergi ke siapa. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa datang kepada Anda untuk tolong. Nona Qiao, aku mohon padamu. Aku salah, tapi bayi dalam perutku tidak bersalah. Kamu bisa menyelamatkan ibu dan anak kita. Wu Fangfei berkata sambil menangis. Alis Qiao Rao juga tidak bisa menahannya. Dia mengatupkan mulutnya, matanya dalam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Wu Fangfei dengan cepat tersedak dan membuka mulutnya dan suaranya memohon. Nona Qiao, selama kamu menyimpan anak itu di perutku, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menghilang di hadapanmu setelah aku melahirkan anak itu. Aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu bersama Haoran jika kamu mau, aku bisa membesarkannya, anak untukmu langsung setelah melahirkan anak itu. Aku hanya ingin anak itu selamat, dan aku tidak menginginkan apapun. Wu Fangfei benar-benar tulus dan menyedihkan. Qiao Rao tercengang, ada sedikit kerumitan di matanya. Dia mengerutkan kening dan menatap mata Wu Fangfei. Besarkan bayinya untukku. Apakah kamu benar-benar bersedia? Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk membuat keputusan seperti itu untuk memberikan anak sendiri kepada orang lain? Saya tidak menyangka Wu Fangfei akan mengucapkan kata-kata seperti itu, yang benar-benar mengejutkan Qiao Rao. Namun atas kata-kata Wu Fangfei, Qiao Rao tidak memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, wanita ini dia selalu merasa bahwa Wu Fangfei tidak berbahaya seperti yang dia lihat. Meng menggelengkan kepalanya, air mata Wu Fangfei masih terus mengalir, tentu saja aku tidak menyerah. Ibu mana di dunia ini yang rela melihat anaknya memanggil ibu orang lain, tapi itu lebih baik daripada membiarkan dia memanggil ibu orang lain, tapi itu lebih baik daripada membiarkan anak ini mati. Aku enggan berpisah dengannya, tapi sekarang, apakah aku punya cara lain untuk memilih? Petik 2. Wu Fangfei berkata dan meraih kaki Qiao Rao lagi. Nona Qiao, aku benar-benar bersedia membesarkan anakku untukmu. Aku tahu bahwa Haoran sama sekali tidak punya perasaan padaku, dan penampilan anak ini bukanlah yang dia inginkan. Tapi sekarang dia telah datang ke dunia ini, saya sangat berharap dia bisa hidup damai. Kata-kata Wu Fangfei benar-benar menyentuh hati Qiao Rao. Qiao Rao mengerutkan kening, tapi untuk sesaat, dia terjebak dalam kekacauan. Tiba-tiba didorong terbuka dari luar, dan para pelayan dengan jus dan kue muncul di depan mereka. Begitu dia membuka pintu, pelayan itu ketakutan dengan penampilan di dalam tanah menangis dengan sedihnya, tapi dia segera pulih kembali normal. Emosi yang membuat mata tertuju pada diri sendiri. Pelayan ini hanya mengarahkan Qiao Rao untuk mengangguk, Nona muda, jus dan kue sudah siap.
Kamu bisa turun dulu. Mengangguk dengan lembut, mengkhawatirkan wajah Wu Fangfei, Qiao Rao memikirkannya, dan akhirnya merasa jika para pelayan tetap tinggal, akan sangat disayangkan jika kehilangan wajah Wu Fangfei. Qiao Rao membuka mulutnya, dan suasana di dalam kamar sungguh aneh. Pelayan itu mengangguk dan tidak berani ragu. Dia segera meraih dirinya dan meninggalkan kamar, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pintu kamar. Ruangan itu akhirnya sunyi lagi. Aku tidak menyangka kalau penampilanku akan ditabrak oleh para pelayan. Ada sedikit kemarahan di mata Wu Fangfei, tapi dia segera menutupinya. Wu Fangfei menatap Qiao Rao, yang masih mengerutkan kening. Nona Qiao, tolong selamatkan aku, anak malang. Wu Fangfei memohon, hati Qiao Rao benar-benar terguncang. Dia melihat ke arah Wu Fangfei yang berlutut di depannya dengan lampu cadangannya, tetapi hatinya diam-diam memikirkan sesuatu. Dia benar-benar seorang sedikit bersemangat dengan perkataan Wu Fangfei, dan juga merasa simpati pada Wu Fangfei, namun bukan berarti perkataan Wu Fangfei dapat langsung mengganggu alasan Qiao Rao karena Gu Haoran tidak menyukaimu, anak di perutmu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Jika memang seperti yang dikatakan Wu Fangfei, Gu Haoran tidak terlalu peduli padanya, lalu bagaimana Wu Fangfei bisa hamil? Tanpa diduga, Qiao Rao tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Wu Fangfei sedikit terkejut, wanita itu menundukkan kepalanya, matanya penuh kerumitan. Wu Fangfei sudah lama terdiam. Untuk membuat Qiao Rao lebih mempercayainya, Wu Fangfei memikirkannya dan akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Qiao Rao. Karena anak ini kudapat dengan cara yang tidak terhormat. Apa maksudmu? Berarti tercela. Qiao Rao leng-leng, jelas sedikit bingung. Qiao Rao jelas ingin mendobrak arti kaserole. Wu Fangfei mengerutkan kening dan ragu-ragu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wu Fangfei akhirnya berbicara dengan lembut. Sebelum kamu benar-benar menjalin hubunganmu dengan Gu Haoran, aku meminta Gu Haoran keluar di tengah malam untuk bersantai. Aku sengaja memasukkan sesuatu ke dalam anggurnya, jadi itulah mengapa anak ini ada. Kamu, mata Qiao Rao melebar dalam sekejap. Dia melihat ke arah Wu Fangfei yang berlutut di depannya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Baru saja, dia akhirnya memahami kata-kata Wu Fangfei, dan sepenuhnya memahami arti kata-kata Wu Fangfei, tetapi apa yang tidak dilakukan Qiao Rao. Tidak disangka anak ini Wu Fangfei yang mendapatkannya seperti ini. Jika Wu Fangfei benar-benar memasukkan sesuatu ke dalam anggur Gu Haoran, maka anak ini bukanlah yang diinginkan Gu Haoran. Perut Wu Fangfei, yang masuk akal. Qiao Rao tidak punya waktu untuk berbicara lagi. Tetapi Wu Fangfei yang berlutut di tanah terisak lagi. Saya pikir Gu akan bersamaku selama saya hamil, tapi apa yang saya lakukan, saya tidak menyangka bahwa setelah saya hamil dan kembali, Anda dan Haoran sudah menikah, dan yang tidak saya duga adalah. Bahkan jika saya sedang mengandung anaknya, Gu Haoran tidak pernah berpikir untuk bersama saya. Petik 2. Hati Gu Haoran selalu hanya Qiao Rao, hati Wu Fangfei sangat jernih. Dia juga tahu bahwa anak dalam perutnya adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menjadi sombong sekarang. Jika anak di perutnya benar-benar dipukul oleh Gu Haoran, maka dia bahkan tidak memiliki kesempatan terakhir. Lagi pula aku tahu ini salahku. Aku seharusnya tidak menggunakan cara seperti itu, tapi bagaimanapun juga, anak-anak di perutku tidak bersalah. Nona Qiao, aku benar-benar tidak menginginkan apapun. Satu-satunya yang aku harap adalah anak ini bisa tumbuh dengan damai. Yang lainnya saya tidak peduli tentang apapun. Mulut Wu Fangfei sangat benar, Qiao Rao mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Dia memandang Wu Fangfei di depannya dengan Yu Guang dengan sembarangan, dan butuh waktu lama untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan setelah kamu melahirkan anak ini dan mengenaliku sebagai seorang ibu, kamu tidak mengeluh. Tampaknya tidak mengerti arti kata-kata Qiao Rao, Wu Fangfei sedikit leng-leng, tapi masih mengangguk dengan lembut. Ya, aku ingin dia hidup dengan baik. Qiao Rao tersenyum. Matanya menatap penampilan Wu Fangfei dengan erat. Lalu dia membuka mulutnya dengan tenang. Baiklah, bagaimana jika aku tidak membiarkanmu bertemu dengan anak itu dan tidak pernah memberitahunya siapa dirimu sebenarnya? Bisakah kamu menerimanya? Apa? Wu Fangfei benar-benar terpana. Bagaimana dia tidak menyangka bahwa Qiao Rao hari ini akan memiliki tipuan seperti itu. Jangan beritahu anak-anak identitas mereka yang sebenarnya, artinya, Qiao Rao ingin membiarkan anak-anak mereka selalu memanggil Qiao Rao sebagai ibu,
dan dia adalah ibu kandung yang sebenarnya, tetapi hanya bisa bersembunyi di sudut gelap. Jangan biarkan dia menjaga anak-anak. Bagaimana bisa Kiao Rao melakukan hal kejam seperti itu sekarang? Ini tidak seperti karakter lembut Kiao Rao Rao. Kiao Rao Rao tidak berbicara. Dia hanya menunggu jawaban Wu Fangfei dalam diam. Faktanya, dia tidak bermaksud jujur. Alasan mengapa dia mengatakan itu hanya untuk menguji ketulusan Wu Fangfei. Di satu sisi, dia tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya sendiri, tetapi di sisi lain, ini adalah kehidupan anaknya sendiri. Wu Fangfei mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu. Setelah lama terdiam, wanita itu mengangkat matanya yang merah dan bengkak. Air mata mengalir di matanya tanpa disadari. Wu Fangfei menggigit bibirnya dan akhirnya mengangguk. Selama Nona Kiao bisa menyelamatkan nyawa anak saya bisa menjanjikan semua yang Anda katakan. Sekarang, hal terpenting baginya adalah menyelamatkan nyawa bayinya. Mengenai masa depan, siapa yang bisa memastikannya? Terlebih lagi, selama bayinya lahir dengan selamat, Wu Fangfei memiliki lebih banyak keripik. Selama dia punya bayi, dia tidak akan mengkhawatirkan Gu Haoran dan mengabaikannya. Wu Fangfei akhirnya setuju untuk turun. Kiao Rao Rao mengatupkan mulutnya dan melihat penampilan Wu Fangfei, dan melihat bahwa mata Wu Fangfei yang merah dan bengkak tidak hilang, sepertinya tidak berpura-pura sama sekali. Dia terdiam lama sekali, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Alasan mengapa Kiao Rao Rao mengatakan permintaan semacam ini adalah untuk menguji Wu Fangfei. Jika Wu Fangfei hanya menyetujui atau menolak permintaannya, dia tidak akan setuju untuk membantu Wu Fangfei dalam hal apapun. Namun reaksi Wu Fangfei barusan sangat nyata. Kiao Rao Rao jelas bisa merasakan kesedihan Wu Fangfei. Dia juga benar-benar bisa merasakan bahwa Wu Fangfei telah dipaksa secara ekstrim. Jika aku tidak membantu Wu Fangfei, saya khawatir bayi Wu Fangfei akan hilang. Tetapi bahkan jika Gu Haoran dan Wu Fangfei tidak memiliki perasaan, anak-anak Wu Fangfei semuanya memiliki darah yang sama dengan Gu Haoran. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan anak yang bukan wanita lain dan suaminya? Kiao Rao mengunci alisnya erat-erat. Untuk sesaat, hatinya kusut tak berujung. Wu Fangfei mungkin juga mengetahui dilema masalah ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya masih berlutut di depan Kiao Rao Rao, menutup mulutnya dan menangis dengan suara pelan. Penampilan Wu Fangfei sangat menyedihkan. Kiao Rao Rao ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya melunak. Bangunlah dulu. Berlutut di tanah dalam waktu lama tidak baik untuk anak-anak mudi. Perutmu, kata Kiao Rao Rao, mengulurkan tangan untuk membantu Wu Fangfei di tanah. Wu Fangfei leng-leng, tetapi pukulan backhandnya menangkap tangan Kiao Rao Rao.